Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran kelas 9 IPA. Kali ini melanjutkan materi yaitu hukum pewarisan sifat. Gregor Mendel adalah peneliti pertama penurunan sifat pada tahun 1856. Dia menggunakan kacang kapri dalam penelitiannya. Gregor Mendel juga yang memperkenalkan teori penurunan sifat atau hukum Mendel. Oleh sebab itu, Gregor Mendel dikenal sebagai bapak genetika. Gregor Mendel menggunakan kacang kapri sebab kacang kapri memiliki sifat-sifat yang menguntungkan, yaitu ciri-cirinya mudah dibedakan, kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, daur hidup relatif pendek, serta menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Gregor Mendel melakukan persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Mendel menggunakan kacang kapri atau kacang ercis berbunga ungu dengan kacang kapri berbunga putih. Ini kenapa disebut persilangan monohibrid, karena satu sifat beda, contohnya yaitu kacang kapri berbunga ungu dan kacang kapri berbunga putih. Kemudian menghasilkan keturunan pertama atau F1, yaitu kacang kapri berbunga ungu. Kemudian jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan menghasilkan keturunan kedua atau F2 dengan 3 kacang kapri berbunga ungu dan 1 kacang kapri berbunga putih. Nah, dari percobaan itu, maka muncullah hukum satu Mendel atau hukum segregasi yang disimpulkan oleh Mendel, yaitu pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya genotip U besar U kecil, gamet yang dibentuk adalah U besar dan U kecil. Bagan persilangan monohibrid, di sini urutannya adalah parental atau orang tua, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Kemudian fenotip, yaitu terlihat warnanya ungu dan putih. Genotip, U besar dan U kecil. Gamet, yaitu sel kelamin, separohnya dari U besar yaitu U besar 1 dan U kecil menjadi U kecil 1. Maka dihasilkan F1 U besar U kecil. Nah, jika disilangkan dengan sesamanya, yaitu bunga ungu dengan bunga ungu, akan menghasilkan gamet U besar dan U kecil, dan yang satunya juga U besar dan U kecil. Maka akan menghasilkan F2 U besar U besar U kecil, U besar U kecil, dan U kecil. Sehingga komposisi fenotipnya 3 bunga ungu dan 1 bunga putih. Selanjutnya persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan 2 sifat beda. Kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning, misalkan disilangkan, ini bersifat dominan,
Dengan kacang kapri berbiji kisut berwarna hijau. Ini bersifat resesif. Jadi, dua sifat bedanya atau dihibridnya adalah kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning dengan kacang kapri berbiji kisut berwarna hijau. Kemudian hukum dua Mendel adalah hukum penggabungan bebas. Berbunyi, pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Bagian persilangan dihibrid, di sini parental atau P1, bulat kuning, B besar, B besar, K besar, K besar dengan kisut hijau. Ini ada warnanya dengan jelas. Menghasilkan gamet B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Maka menghasilkan F1, B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan fenotip bulat kuning 100%. Kemudian jika disilangkan dengan sesamanya, ini persilangannya B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Di sini juga B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil, disilangkan, akan menghasilkan F2 dengan fenotip 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau. Jadi seperti ini perlu kalian pahami dalam membuat bagan persilangan yang ini adalah dihibrid atau dua sifat beda. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker saat bepergian, dan selalu cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.